mengatakan begini, itu kenyataannya. Namun harus ada diikuti dengan namun pada prakteknya atau pada tataran praktis pembelajaran bahasa Arab masih terkendala dengan pemahaman peserta didik. Bahasa Arab dianggap sulit oleh sebagian peserta didik. Itu namanya apa? Realita. Sehingga guru atau pendidik perlu memikirkan cara, metode yang tepat, metode yang baik dalam proses pembelajaran agar siswa memperoleh prestasi belajar. Bukan hanya prestasi belajar berbahasa Arab, namun pembelajaran bahasa Arab itu diharapkan memiliki dampak terhadap prestasi belajar Quran dan hadis. Itu realita. Yang paragraf pertama penjelasan tentang topik itu kan tadi beberapa aspek ya yang dijabarkan atau variabel. Nah itu apa bedanya sama yang di bab 2 yang tentang bab 2 ya? Kajian teori ya pustaka. Beda. Itu kan di dalamnya disinggung sedikit itu sadar gimana? Iya, ini hanya menyinggung satu. Kalau kajian teori kan teori yang digunakan. Ya. Paham ya? Salah satu aspeknya yang dimunculkan. Nah, realita lalu teori yang melandasi fenomena latar belakang teoritis. Definisi. Paragraf ketiga, teori yang melandasinya fenomena. Fenomena itu kan sudah disebutkan bahwa bahasa Arab adalah bahasa asing kedua di Indonesia. Kemudian siswa mengalami kesulitan. Yang ketiga, fenomenanya adalah sebagian prestasi belajarnya masih rendah. Itu fenomena. Maka fenomena itu harus dilandaskan kepada satu teori. Pembelajaran bahasa Arab adalah menurut undang-undang pembelajaran itu ini. Pembelajaran artinya proses perubahan secara permanen yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang tersebut bisa mengubah perilaku belajarnya. Itu umpamanya ada definisi seperti itu. Nah, kalau ada undang-undang lagi cantumkan di paragraf kedua itu Ustaz. Masih di paragraf ketiga. Tadi kan di realita sudah selesai ya? Oh, iya sudah selesai. Di paragraf kedua kan sudah selesai kan? Diakhiri dengan kalimat apa tadi? Menurut undang-undang. Sudah. Ada KMA-nya, ada apa lagi? Kenyataannya. Kenyataan fenomenanya kan ada 3 tadi disebutkan. Bahasa asing, bahasa Arab adalah bahasa asing kedua di Indonesia berdasarkan KMA, Keputusan Menteri Agama. Yang kedua, sulit dipahami. Yang ketiga, fenomenanya apa? Iya, rendahnya prestasi belajar bahasa. Itu fenomenanya kan? Realitanya seperti itu. Fenomena itu realita. Lalu realita itu harus didukung dengan apa? Dengan teorinya. Pembelajaran itu apa sih? Pembelajaran bahasa Arab itu apa definisinya? Paham nggak? Jadi kayak ada kan definisi dari ahli juga. Iya. Definisi undang-undang, definisi orang ahli dan lain sebagainya. Kayak misalnya menurut UNESCO begini itu boleh kan ya? Iya, tapi tidak terlalu umum. Kalau terlalu umum berarti kembali lagi ke
Berarti harus lebih merinci ya. Iya, lebih rinci. Tadi kan aspek yang dibahas adalah pembelajaran bahasa. Bahasa Arab. Maka yang didefinisikan pertama apa? Pembelajaran. Secara teori. Pembelajaran, kemudian pembelajaran bahasa Arab itu apa? Kemudian 3 aspek tadi dimunculkan kembali berdasarkan teori. Fenomenanya apa tadi? Fenomena. Fenomena yang pertama adalah bahasa Arab itu bahasa asing kedua. Maka di situ diteorikan kenapa bahasa Arab itu menjadi bahasa asing kedua di Indonesia, terutama pada madrasah atau sekolah berbasis teori siapa? Pendapat siapa di situ? Undang-undang mana yang dikutip? Paham ya? Yang kedua apa? Kesulitan belajar. Kesulitan belajar bahasa Arab itu disebabkan oleh apa? Berdasarkan teorinya siapa? Oh, umpamanya kesulitan belajar bahasa Arab orang Indonesia karena berbeda konsep bahasa antara orang Indonesia dengan atau bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Orang Indonesia bilang mengatakan satu, orang Arab bilangnya wahid. Nah, sedangkan bahasa-bahasa asing konsepnya itu hampir mirip, hampir sama. Orang Belanda mengatakan satu itu in. Orang Inggris mengatakan satu one. Konsepnya hampir mirip. Nah, dalilnya dikutip dari siapa? Snoop Gorgonio mengatakan itu caranya. Fenomena yang ketiga, Orientalisme menghancur Islam. fenomena yang ketiga apa tadi? Prestasi belajarnya menurun. Nah, kenapa prestasi belajar bahasa Arab itu menurun? Berdasarkan teori siapa? Temuan siapa? Di situ didalilkan. Di situ ada teori temuan. Nyambung nggak nih apa yang saya bicarakan? Taman satu lagi konsen. Halo, yang lain gimana? Jadi paragraf ketiga itu namanya latar belakang teori. Berarti khusus pendalilan yang dari paragraf kedua itu Ustaz. Kenapa? Kan paragraf ketiga ini membahas tentang teori semua dari paragraf pertama yang tadi disebutin ya. Apa? Iya. Paragraf ketiga ini. Paragraf ketiga membahas Paragraf kedua. fenomena yang ada di dalam paragraf kedua. Teorinya. Tadi fenomenanya ketiga kan? Iya. Bahasa Arab itu bahasa asing kedua di Indonesia. Kedua bahasa Arab sulit. Bahasa Arab prestasi bahasa Arabnya masih rendah. Nah itu. Jadi di situ di dalilnya nih. Nah ini diberikan dalilnya. Nanti yang di paragraf kedua cuma bahas tentang fenomena aja Ustaz. Iya. Yang para pertama. Kedua. Iya, kedua itu realitasnya. Realita pada saat ini pembelajaran bahasa Arab seperti apa? Paham ya? Tapi kalau memilihnya tadi judulnya prestasi belajar, maka kata kuncinya yang pertama adalah prestasi belajar. Prestasi belajar adalah bla 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 bla. Boleh nggak 2 paragraf? Boleh aja sih. Boleh aja. Tapi bagi saya sih nggak usah banyak-banyak. Yang penting to the point. Kayak orang lamar itu tidak usah melebar ngomong. Begini Bapak, saya itu kan kerja ya Pak. Kerjanya iya. Kemudian pulangnya sore Pak. Wah, kan nggak sampai-sampai apa pesan yang akan disampaikan. Mendingan begini. Mohon maaf Bapak, saya datang kemari itu bermaksud untuk melamar anak Bapak. Enak nggak? Enak, mau usah cerita tentang kerjaan saya. Mukadimah dulu. Iya, mukadimahnya terlalu banyak. Boleh sih, boleh gitu kan? Boleh, tapi terlalu lama. Si bapaknya udah nggak sabar. Maksud anak ini mau ngapain? Setengah jam mukadimah. Diajak lancar. Gitu ya. Paham ya? Ustaz, berarti dari paragraf tadi sih ada yang
Jadi dari di paragraf 2 itu kan kita tuh bahas realitanya ya Ustaz ya. Nah, tapi dari bahas realitanya itu kita juga harus nentuin juga kan ya Ustaz poin-poin fenomenanya buat dibahas di paragraf ketiga. Iya, kan realita itu kan mengandung fenomena-fenomena yang terjadi. Iya. Berarti harus sudah ditentuin dari di paragraf kedua. Iya. Sehingga nanti paragraf ketiga bisa diteorikan. Paham ya? Satu lagi Ustaz yang betul. Ya. Ini kan tadi aspeknya ada dua yang tentang prestasi belajar sama pembelajaran kehasalan. Iya. Nah itu yang dijelasin misalnya itu pilih salah satu. Pilih salah satu. Pilih salah satu. Maunya penulis itu mana? Memilih aspek yang mana? Dua-duanya bisa. Berarti dari kalau kajian pustaka baru di. Kajian pustaka harus dikaji dua-duanya. Oh, berarti untuk di bab satu aja pilih salah satu. Pilih salah satu. Kan tadi di akhiri juga sudah nyinggung-nyinggung tentang prestasi Belajar di akhir yang. Di paragraf kedua kan begitu kan? Di fenomena ketiga ya. Paham ya? Paham. Awas loh, nanti salah tulis ya. Jangan gitu, jadi penjelasan topik yang diteliti satu aja itu Ustaz. Iya, satu aja. Prestasi belajar Iya. terus yang paragraf kedua mengikuti itu. Iya, nanti lengkapnya itu ada di kajian pustaka. Begono. Asli sudah hebat judulnya. Ganti lagi Yasin. Yasin. Ya Allah. Judulnya belum ada itu Yasin. Belum ada penelitian yang sebelum-sebelumnya di sini. Tapi di tempat lain banyak. Di tempat sini belum ada. Saya kasih pilihan kemarin. Ya kalau masih galau tentang judul bisa konsultasi ke saya. Ustaz. Tidak menyambut Ustaz. Dah paham nggak nih? Paham ya? Jadi menulis latar belakang diawali dengan kata kunci apa? Kata kunci. Salah satu aspek. Aspek saja. Milih pembelajaran bahasa Arab, maka kata kunci yang keluar adalah pembelajaran bahasa Arab. Prestasi belajar, kata pertamanya adalah prestasi belajar. Nah nanti ketika ditanya, apa alasan Anda memilih judul itu? Jawabannya ada paragraf ini. Yang di paragraf kedua. Paragraf? Kedua. Di paragraf berapa? Kedua, Ustaz. Kan berdasarkan fenomena. Iya, realitanya. Apa paragraf ketiga disambung sama teori? Enggak kedua, Ustaz. Di paragraf itulah jawabannya. Namanya aja latar belakang. Lela kaget. Paragraf berikutnya, paragraf 4, isinya gap. Gap itu adalah penelitian terdahulu. Anda bisa mengatakan pada penelitian ini. Ini masih satu paragraf ya. Ini paragraf yang keempat. Paragraf yang keempat. Ya. Pada penelitian ini, penulis atau peneliti terinspirasi. Deket-deket. Ngomong Ustaz pulang. Pada penelitian ini, penulis atau peneliti terinspirasi, namanya ya kalimatnya nanti diubah, terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik, yaitu tentang pembelajaran bahasa Arab. Jadi penelitian yang pertama dilakukan oleh namanya siapa? Ya, Ustadz Andi. Judulnya apa?
hasilnya apa. Penelitian kedua dilakukan oleh Asif, judulnya apa, hasilnya apa. Sama aja sebenarnya. Gitu kan? Ya. Dari beberapa atau dari kedua penelitian terdahulu memiliki kesamaan dan perbedaan topik penelitian. Oke ya. Jadi keduanya itu memiliki persamaan dan penelitian, akan tetapi peneliti akan memfokuskan. Bentar, Ustaz. Akan memfokuskan. Ya, kalau proposal berarti masih akan ya. Kalau sudah skripsi, kata akannya hilang. Peneliti memfokuskan penelitiannya pada pokoknya pembelajaran bahasa Arab di MTS, di MA atau di mana gitu. Berarti balik lagi ke fokus yang di paragraf 1. Iya, fokusnya apa sih kita? Fokusnya pada apa? Kalau ragu dengan fokusnya, maka lihat rumusan masalah itu fokus. Kalau ragu lihat. Ya. Kalau ragu menyebutkan fokus penelitian Anda, lihat pada rumusan masalah yang ditulis oleh Anda. Itu ya? Oke. Kalau sudah bisa, berarti itu gap ya? Iya. Ya, gap. Bisa minimal 2 lah. Penelitian terdahulunya, baik yang sama persis maupun yang agak beda. Gitu ya? Lalu yang kelima, perbedaan fokus penelitian. Ustaz bentar dulu. Apa bedanya dengan yang tadi, Ustaz? Beda. Kalau tadi kan gap, penelitian terdahulu. Kalau sekarang, bab kelima itu perbedaan fokus. Kalimatnya berbeda. Bentar, Ustaz. Apa tadi saya paragraf? Iya. Tadi kan kita mengatakan penelitian Terdahulu. ada topik yang sama, ada topik yang berbeda. Berbeda. Kan diakhiri seperti itu kan? Iya. Nah, lalu masuk pada paragraf berikutnya, disebutkan perbedaan fokus penelitian. Perbedaan fokus penelitian diawali berdasarkan penelitian terdahulu. Peneliti melakukan penelitian pada fokus yang berbeda, yaitu kembali pada rumusan masalah. Kalau ragu, kalau tidak ragu tulis fokusnya apa? Oh, fokusnya tentang pembelajaran dan prestasi dan dampaknya terhadap prestasi belajar Quran dan hadis. Tadi sebutin judulnya itu. Bukan judulnya, tapi fokusnya. Oh, yang 2 poin tadi ya, Ustaz? Berarti itu yang apa? Rumusan masalahnya ada di paragraf? Kan di bab beda lagi. Yang awal. Kan di bawahnya rumusan masalah itu. Oh. Rumusan masalah itu di bawah ini kan nanti. Betul. Kalau tidak yakin dengan rumusan dengan fokusnya, lihat rumusan Masalah. Fokuskan pada dampak prestasi. paham belum? Tapi intinya itu paragraf ini pernyataan bahwasanya berbeda dengan yang di atas. Gitu ya. Iya, Bedanya di mana gitu, Ustaz? iya. Fokusnya di mana? Nah, itu artinya membebaskan kita dari tuduhan plagiarisme. Oh. Ustaz, kan berarti yang di paragraf kelima, kan tadi kalau di paragraf 1 kan fokusnya cuma 1. Ya kan, Ustaz? Kalau di paragraf kelima berarti aspek fokusnya boleh lebih dari 1. Aspeknya boleh lebih satu. Aspek Iya, kan lengkap. Oh, Harus lengkap. Fokusnya harus Kemarin belum sih. Oke. Kemudian paragraf berikutnya, alasan peneliti tertarik melakukan penelitian. Ini paragraf ke-6, Ustaz. Bentar. Paragraf ke-6. Bentar, Ustaz. Bentar. Alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Sama nih.
Alasannya apa? Iya, kita meneliti itu alasannya apa? Alasannya biar dapat jodoh. Tidak ilmiah. Tidak ilmiah ya. Nah, jadi sebetulnya kata kunci atau inti dari penelitian itu dari alasan itu. Boleh alasan pribadi tuh. Nggak bisa. Iya. Alasannya harus ilmiah, makanya dari keseluruhan dari bab pertama sampai akhir itu menjadi sebuah konklusi alasan melakukan penelitian. Dari paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga itu adalah merupakan konklusi. Alasan ilmiahnya apa kalau seperti itu? Dilihat dari realita. Oh, bagi-bagi ke paragraf kedua. Berdasarkan kenyataan bahwa pembelajaran Sebentar. Apa Ustaz berdasarkan kenyataan Ya, satu. bahwa pembelajaran bahasa Arab mengalami titik. Begitu pula hal yang berkaitan dengan prestasi belajar. Oleh karena itu, atau dengan alasan itu, peneliti akan melakukan penelitian. Ya, pokoknya bahasanya dipermanis lah ya. Dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, lalu dijadikan alasan. Nah, paragraf terakhir adalah manfaat. Siapa yang memanfaatkan? Paragraf ke-7 berarti ya. Iya, ketujuh. Jadi kalau dulu ada tujuan di sini, tapi nanti diganti di alasan ya. Ya, alasan. Tujuan. Manfaat ya Ustaz. Kenapa? Iya, siapa yang mengambil manfaat di sini? Pembaca. Bukan. Guru gitu ya, atau Sekolahnya, siswa atau sekolahnya, orang tuanya, lembaganya gitu. Nah, baru rumusan Masalah. baru tujuan penelitian. Penelitian. Jadi Ini ya satu sudah. paragraf Ustaz ya. Kenapa? Ini satu paragraf atau satu bab? Yang mana? Satu bab. Oh iya. Saya terbelakang ini tuh. Nah, ini masih latar belakang. Rumusan Mas ya. Ya. Kan tadi kata Ustaz fokus ke rumusan masalah. Berarti kita awal nulis rumusan masalah itu ada berapa? Maksudnya ketika menulis fokus penelitian di bab paragraf keberapa itu? Paragraf kelima itu kalau kita tidak mampu mendefinisikan, lihatlah rumusan itu fokus penelitian kita. Berarti kalau buat rumusan masalah dulu nggak apa-apa ya tadi? Maksudnya belum ditulis di apa ya? Lah kalau belum ditulis bagaimana kembali? Enggak, maksudnya tapi ini saat udah ada di bayangan gitu. Oh, di bayangan. Kita mau Dibayangin doang. itu kan apa manfaat? Yang pertama, Ya. rumusan masalah kan setelahnya kan. Iya. Nah kalau dikembalikan ke rumusan masalah, berarti kan Tahu nih. latar belakang nih pertama, terus baru rumusan masalah kan kan. Kalau dikembalikan ke rumusan masalah, berarti rumusan masalah yang belum ditulis ya. Kan judul itu lahir dari rumusan Yang Sepakatnya begitu kan? Iya, yang apa manfaat itu kan ya? Berarti sudah ada Apa terbayang ya. apa masalahnya? Sudah ada arahnya penelitian itu karena sudah ditulis rumusan masalah. yang apa masalahnya gitu-gitu. Yang kita awal-awal itu kan? Iya, di awal-awal dulu. Iya. Kan ada proses yang lama menjawab 4 pertanyaan, membuat tesis statement, membuat topik, baru bisa membuat Judul. Ada shortcut yang bisa membuat judul cepat. Caranya membuat rumusan masalah, lalu dibuat Judul. Kan gitu ya? Ilmu baru, jurus barunya begitu. Jadi menulis rumusan masalah dulu, baru dibuat judul. Kalau yang berdasarkan aturan, jawab 4 pertanyaan dulu, membuat tesis statement, membuat topik, membuat judul, baru rumusan masalah.
Ya kan? Iya, Ustaz. Ya, masih ingat ini kan? Ingat. Iya. Nah, ini. Topik, research problem, purpose, research question. Ya kan? Terusnya dari 2019 sekarang. 5 tahun. Oke, ya, ingat kembali ya? Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, setelah merumuskan masalah, rumusan masalah kan sudah. Maka kita membuat tujuan penelitian. Ingat, tujuan penelitian itu kata kerja operasionalnya harus spesifik. Tidak terlalu melebar. Jangan menggunakan kata mengetahui. Apa Ustaz itu? Jangan menggunakan kata mengetahui. Hindari ya. Upayakan menggunakan 4 kata ini saja. Mana Ustaz? Di- Oh, yang di warna-warnain teh. Iya. Ya. Iya. Tujuan penelitian itu yang pertama untuk mengidentifikasi. Yang kedua, tujuan penelitian untuk menemukan. Jangan mengetahui terlalu luas. Ya. Tujuan penelitian untuk mengungkapkan. Tujuan penelitiannya untuk membuktikan. Nah, itu kata kerja operasional yang sangat Menjelaskan. spesifik. Ustaz, kalau menjelaskan, Kenapa? menjelaskan, Mengidentifikasi sama dengan menjelaskan. mengidentifikasi. Jadi menganalisis. Kenapa? Menganalisis. Menganalisis terlalu luas. Apa yang dianalisis di sini? Untuk menganalisis, untuk mencari, untuk menggambarkan, dan ungkapan lain merupakan proses yang tidak menegaskan ketercapaian tujuan yang konkret. Berarti Catatannya. mengidentifikasi berarti saja. Ya. Menjelaskan. Jadi menganalisis, mencari, menggambarkan perlu dihindari kata kerja itu. Oh, itu. Paham ya? Jadi kalau nanti ada yang masih mengetahui, coret. Aduh, kalau mendeskripsikan Mendeskripsikan. Nggak apa-apa ya, Ustaz, ya? Mungkin maksudnya mengidentifikasi. Hindari rasa. Banyak jubol. Gimana? Oke. Menemukan Ustaz. Ya, menemukan, membuktikan. Sudah ya, paham ya? Bab 1 selesai kelar ya. Insya Allah. Insya Allah Ustaz. Iya, harus kelar. Masa yang mandi pertama belum kelar. Senang Ustaz Andi. Emang Ustaz Andi. Iya. Ustaz Andi. Tukeran sama Salma. Oh, tukeran. Tukeran sama Salma. Salma. Tadinya Salma. Yang pertama, terus tukeran sama Wah, Ustaz Andi naik harga. Karena Pak Andi Ya, cepat selesai ya. Iya, kata Ustaz kelamaan. Ya, segera diperbaiki sama Segera kita. dikirim masalah itu. Ya, jadi kursi panas ini akan diduduki pertama kali oleh Ustaz Andi. Ustaz berarti kita presentasi di depan. Ya, iya. Dibacanya lucu Sekarang proposal di depan. Kan simulasi. Oke ya. Satu lagi. Bab saya anggap bab 1 selesai. Berarti tujuan meneliti. Ya. Oke. Kita sampai dengar komat ya. Nah, oke, yang berikutnya adalah kajian pustaka atau tujuan pustaka. Tadi yang ditanyakan oleh Ena. Kajian pustaka itu bagaimana? Apakah kedua aspek itu harus dimunculkan? Iya. Apa sih kajian pustaka itu?
Ya, kajian pustaka itu artinya takrif. Apa itu takrif? Pengertian, definisi. Definisi. Iya, pembahasan kritis, logis, dan sistematis tentang aspek atau variabel yang diteliti menggunakan teori, konsep, dalil, peraturan yang relevan. Jadi tidak hanya apa, tidak hanya mencantum copy paste, bukan, tetapi kita mengkajinya secara sistematis, secara kritis. Ya. Secara kritis itu bagaimana kita berani mengkritisi teori ini. Umpamanya ada teori bahwa manusia itu Dari monyet. bukan, masih evolusi, bahwa manusia itu memiliki sifat adaptif karena manusia harus bertahan pada sebuah lingkungan. Tapi kita bisa kritisi bahwa manusia memiliki sifat adaptif karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dikritisi seperti itu. Bukan semata-mata manusia lahir lalu memiliki sifat adaptif dari sononya yang kayak mesin, bukan. Tapi ada unsur ketuhanan di dalam diri manusia. Allah yang mengintervensi sifat adaptif. Kalau pernyataan yang pertama bahwa manusia memiliki sifat adaptif seakan-akan tidak ada yang memberi. Nah, jadi cara membuat teori itu seperti itu. Ada sebuah teori, lalu kita masukkan pemahaman kita. Nah, itu namanya kritis. Harusnya jangan gitu. Allah memberikan sifat adaptif pada manusia. Nah, Itu harusnya begitu. Makanya, dan memiliki sifat adaptif. nah, Cuma gitu doang dong. itu namanya kritis, teori yang kritis. Tapi Gitu. mengkritisi itu tetap kan kita nggak bisa apa itu pendapat sendiri itu kan. Kenapa? Itu kan kita nggak bisa pendapat sendiri. Maksudnya mengkritisi tadi kan bilangnya kalau manusia itu hanya sifat adaptif, terus nggak tahu dari siapa gitu kan, terus mengkritisi dari Allah. Nah kan itu kan pasti ada kayak dari hadis, dari itu kan kita ambil juga Ustaz. Iya, pemahaman kita itu kan terhadap itu, terhadap kajian itu. Ketika kita mengungkapkan bahwa Allah yang memberikan kepada manusia sifat adaptif, maka kita punya dalilnya nggak? Punya. Punya dasarnya nggak? Punya. Terus disebutin di situ. Iya, boleh disebutkan. Ya. Kan kita sudah berteori nih, karena Al-Quran itu tidak boleh dijadikan dalam penelitian ya, itu sebagai rujukan pertama. Tapi Al-Quran dijadikan sebagai penguat atau pembantah. Begitu. Penguat atau pembantah. Hadis juga berarti Ustaz. Iya. Pamannya ada teori ini tapi berseberangan dengan Al-Quran. dengan sunnah. Nah, maka ini sebagai pembantahnya. Teori evolusi, berdasarkan teori evolusi, manusia itu memiliki sifat adaptif sesuai dengan kondisi alamnya. Dibantah oleh kita bahwa sifat adaptif itu tidak diperoleh begitu saja oleh manusia, dan sifat itu tidak bersifat evolutif, tetapi pemberian dari Tuhan. Nah, itu namanya mengkritisi sebuah teori. Berarti kita ngambil teori siapa, terus kalau nggak sesuai kita kritisi itu saja. Iya, lah kita harus berani dong. Jangan terima begitu saja teori siapa saja, wah berbahaya. Evidence based. Evidence based. Ya, logis tentunya. Karena tadi dalam kajian, dalam penelitian itu hal-hal yang masuk akal saja, maka berikan alasan itu yang logis. Sistematis berarti urut-urutannya. Terkait dengan apa? Dengan teori, konsep, dalil, dan peraturan. Boleh nggak kita mencantumkan undang-undang? Boleh. Undang-undang sebagai pembantah juga Iya, Ustaz. undang-undang boleh menjadi satu dalil. Satu dalil. Iya, satu dalil undang-undang. Kalau Quran harus menjadi, Quran dan Sunnah menjadi pembantah atau penguat.
dari sebuah teori. Oke ya. Ini ada catatan sejumlah teori, konsep, dalil dan peraturan jika diperlukan yang berhubungan dengan aspek-aspek atau variabel yang tersebut pada judul harus disiapkan oleh penulis laporan penelitian skripsi. Berarti kita harus apa? Mengumpulkan apa dulu? Teori. Mengumpulkan apa? Materi. Iya, buku, jurnal yang terkait dengan Teorinya rumusan variabel yang ada di dalam judul. Cari jurnal tentang pembelajaran bahasa Arab. Cari jurnal tentang prestasi Quran dan prestasi belajar Quran dan hadis. Buku-buku, sumber artefak. Dari Website yang mana? Berita, asal ada linknya boleh. Oh berarti, oh iya. Ada penulis, nama penulis, Tanggal. ada tanggalnya. Nah, kalau tidak ada nama penulis tidak sah. Kalau misalkan walaupun dia tulisannya admin, itu berarti tidak sah, Ustaz. Kenapa? Kan kadang kan ada tulisan ditulis oleh admin gitu kan Ustaz ya. Iya, kalau tidak ada nama orang. Nama jelasnya nggak boleh. Iya, itu nggak sah. Nggak bisa dengan maroji. Kalau video Majbul. itu Nggak bisa kayak gitu. Ya, video itu. Nggak disangsikan kredibilitasnya gitu loh. Siapa ya orangnya itu loh. video YouTube Ya. boleh nggak? Boleh. Pokoknya kajian Ustaz Syafiq. Kajian kan Ustaz. Ah. Kajian itu. Kajian Ustaz Syafiq, tapi harus jelas nama orang yang memberikan kajiannya. Oh, boleh Ustaz. Tapi kalau tidak YouTube, tapi pakainya video apa tuh? Animasi. Nggak ada orang namanya ustadznya, nggak boleh dijadikan macam. Itu berarti kalau misalkan video kayak gitu itu masuknya ke mana Ustaz? Maksudnya ke website atau Kenapa? masuknya ke website, book atau Kan di YouTube itu ada linknya kan? iya. Iya, umpamanya di situ kajian Ustadz Syafiq Riza Bahasa Lama Heeh. pada tanggal berapa, bulan apa, lalu linknya ditempelkan di berikut. Oh, iya Ustaz. Ceramah saya di sini, wah, bisa nggak? Bisa. Bisa Ustaz. Berarti unpublished. Oh, boleh. PPT kayak gini boleh nggak? Boleh. PPT yang ditulis oleh siapa? Gitu. Mata kuliah ini Tapi intinya harus jelas siapa harus jelas. Motif itu tadi jangan majhul. Oke. Paham ya? Ah, itu tinjauan pustaka. Nah, itu belum selesai di pustaka. Kemudian kekeliruan dalam penulisan kajian atau tinjauan pustaka. Selama ini banyak penulis laporan penelitian menyajikan banyak kutipan tanpa membahasnya secara kritis. Oh, jadi copy paste, tapi tidak ada kritikan kita. Nah, caranya kita sudah diberikan Sudah diberikan kehormatan. Bagi seru nih padahal. Iya Ustaz, ya Allah. Tapi ini berapa sih kita punya? 15-20. Hah? 15-20. Cuman ya itu. Ya, 4 menit lagi. Ya udah deh. Sampai besok. Tapi udah mulai seminar. Besok udah maju. Gimana Ustaz? Online aja. Boleh. Boleh. Ya. Ustaz bisa hari apa? Nah, nanti di WA saja. Ya baik Ustaz. Kita